Okinawa Nippon Hoso Kyokai desu. Teikoku seifu wa Potsudamo Sengen wo Chukutakui Tasimashita. This is London. Reports are coming in from Japan. A new bomb of unprecedented destructive power has been dropped over Hiroshima. President Truman announced today the world has entered a new age. Japan now faces complete devastation. Saudara-saudara, berita dari luar negeri telah mengubah keadaan. Para pemimpin bangsa sedang mengambil keputusan. Hari-hari ke depan akan menentukan arah perjalanan bangsa ini. Kini, nasib Indonesia berada di tangan bangsa Indonesia sendiri. Satu tahun Indonesia merdeka, bukan waktu yang singkat. Tak terhitung suka duka yang telah kita lalui bersama. Meski telah merdeka, bukan berarti tantangan telah sirna. Kini saatnya kita tak melangkah sendiri-sendiri mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kami akan merajutnya dalam rangkaian cerita Bersama Indonesia. Pemirsa, jurnalis adalah salah satu pilar utama demokrasi yang konsisten merekam jejak sejarah, mengawal kebenaran dan merawat semangat persatuan. Untuk itu, hari ini saya Zilvia Iskandar tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang jurnalis senior kebanggaan Indonesia. Mari kita sambut bersama Arief Suditomo. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam semuanya. Merdeka Mas Arief? Merdeka. Merdeka. Mas Arief, di malam yang sangat spesial ini, Mas Arief sebagai salah satu tokoh jurnalis senior di Indonesia. Bagaimana Mas Arief memaknai perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia? Khususnya bagi saya pribadi, saya bersyukur bahwa saya masih dikasih umur untuk menjalani tugas-tugas jurnalistik dari awal yang menggunakan mesin tik
sampai menggunakan AI Wow, sekarang. dari mesin tik ya? Ya. Anak-anak zaman sekarang tahu nggak tuh mesin tik? Sehingga kita semua harus mensyukuri bahwa itu adalah salah satu dampak dari kemerdekaan, Ya. di mana kita bisa merasakan revolusi teknologi, komunikasi, dan jurnalistik yang amat sangat revolusioner, dan kita sama-sama syukuri per hari ini. Dan sebagai jurnalis memang kita harus selalu adaptif ya Mas Arief? Siap. Dan dari saat ini, rasanya kurang pas. Sebagai seorang jurnalis, momen yang paling berharga bagi kita semua ya adalah untuk juga melakukan refleksi ke belakang. Betul. Dengan mengundang salah satu senior kita yang pada dasarnya juga memiliki pengalaman yang amat sangat beragam dan bahkan kita bisa mendapatkan satu elemen historik yang lebih panjang. Ya. Siapa lagi kalau tidak lain tidak bukan kebanggaan kita semua, Betul. Bapak Saur Huta Barat. Saur Huta Barat. Bang Saur, selamat malam. Malam juga. Sehat ya Bang ya? Sehat banget. Merdeka Bang? Merdeka. Merdeka. Senang sekali dengan semangatnya Bang Saur. Bang Saur, kalau di sini tadi Mas Arief senior, Mas Saur super senior. Super senior lagi ya. Artinya tua dan peor. Bang Saur yang sudah menjadi tokoh pers sejak puluhan tahun. Melihat revolusi perkembangan peran pers selama masa kemerdekaan Indonesia, seperti apa Bang Saur? Nomor satu, dibredel itu menyakitkan. Dibredel? Karena itu tidak boleh terulang kembali. Nomor dua, sejak Mei 1998, kita menikmati kebebasan pers. Ya. Bebas dari penjajah, harus juga lah bebas dari rezim otoriter. Kebebasan pers itu pertama, Anda bebas meliput, Anda bebas menulis, Ya. Anda bebas memproduksi, dan bebas menyiarkannya. Betul. Tapi yang kedua, kebebasan itu memungkinkan kita melakukan kontrol secara merdeka. Tapi yang ketiga, kebebasan pers juga memungkinkan kita menyelenggarakan debat publik. Ya. Dan jangan lupa, hak publik adalah untuk tahu. Baik, terima kasih Bang Saur atas insight-nya. Dan pemirsa, perjalanan kemerdekaan ini bukan hanya milik masa lalu, tapi juga tentang perjalanan kemerdekaan yang harus diteruskan oleh tiap generasi. Dan oleh karena itu seperti tongkat estafet yang diberikan oleh Bang Saur kepada Mas Arief, kemudian berlanjut kepada saya. Setelah ini kita juga akan berbagi cerita dan berdiskusi langsung dengan perwakilan dari generasi muda tentang bagaimana dedikasi dan kerja nyata yang mereka berikan untuk Indonesia, termasuk juga nanti dalam bidang pangan. Hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Bersama Indonesia. Didukung oleh Pemirsa, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Pada masa sekarang, tantangannya adalah bagaimana generasi ini dapat menjaga kedaulatan bangsa di tengah gempuran zaman. Apakah kita hanya akan menjadi penonton atau berdiri di barisan depan sebagai penggerak negeri? Bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan persatuan diterjemahkan oleh generasi hari ini? Untuk membahasnya, mari kita sambut Putri Sulung Presiden keempat RI sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Mbak Alisa Wahid, dan juga penulis sekaligus penggerak komunitas kreatif yang sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fat Pahdepi. Kita persilakan kepada Mbak Alisa dan Mas Fat. Apa kabar Mbak Alisa? Terima kasih sudah hadir. Silakan Mbak Alisa di tengah. Mas Fat, apa kabar? Silakan Mas Fat. Sebelum memulai mungkin ada baiknya kita minum dulu. Mbak Alisa, Mas Fat, silakan. Apa kabar Mbak Alisa, Mas Fat? Semuanya Baik, sehat ya? Apalagi di hari kemerdekaan kita semuanya bersemangat. Mbak Alisa sebagai tokoh yang selama ini dikenal sebagai
tokoh yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai keberagaman. Dan juga bagaimana Mbak Alisa ini selalu konsisten untuk mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah Mbak Alisa melihat semakin banyak anak-anak muda yang juga meneruskan nilai-nilai itu di Indonesia dengan kondisinya yang sekarang? Ya, tentu saja. Jadi anak-anak muda Indonesia itu sangat concern terhadap masa depan Indonesia, jelas gitu. Mereka punya imajinasi begitu ya, negara yang ideal itu seperti apa, bangsa yang ideal seperti apa. Karena anak-anak muda itu ternyata Mbak, mereka lebih sensitif terhadap nilai-nilai. Gen Z itu kecenderungannya kata orang sih internasionalisme. Jadi nilai-nilai universal gitu ya. Tapi kita tahu nilai-nilai universal yang diperjuangkan itu sebetulnya ada semua dalam Pancasila gitu. Dan respons anak muda sangat kuat. Nah, begitu juga dengan sikap ulas asih. Itu kalau kita di media sosial, kalau ada nih foto ada pedagang di pinggir jalan tidak laku, itu cepat sekali anak-anak itu bersolidaritas begitu. Jadi memang kepekaan terhadap masyarakat, kemudian terhadap nilai-nilai luhur itu sangat kuat di kalangan anak-anak muda. Tapi karena itu juga jadi tuntutannya lebih tinggi nih terhadap negara gitu. Jadi mereka akan lebih cepat untuk ini harusnya nggak begini. Mereka gitu. punya ekspektasi lebih tinggi. Mereka punya ekspektasi terhadap pemerintah kita saat ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alisa. Mas Fat nih yang sekarang berada di pemerintahan. Dulunya banyak merangkul anak-anak muda, kemudian banyak membuat proyek-proyek kreatif bersama anak muda dan sekarang masuk ke pemerintahan. Mas Fat, bagaimana melihat sebetulnya peran anak muda dalam pemerintahan? Apakah bisa memberikan warna baru, semangat baru, mengubah pemerintahan kita? Ya, Mbak Zilvi. Jadi saya menjalani proses menjadinya sebagai individu itu melalui dunia kreatif. Saya tumbuh menulis, belajar menulis mulai dari puisi, cerpen, novel. Jadi proses belajar menjadi proses becoming untuk merasakan menjadi manusia gitu ya, bagaimana merasa, berpikir dan seterusnya. Jadi ketika saya menggalang gerakan kreatif misalnya atau mengajak anak-anak muda berada di dalam frekuensi itu, yang saya temukan adalah sebetulnya yang harus kita cari bersama adalah frekuensinya. Dan saya kira saat ini yang dibutuhkan oleh pemerintah atau dibutuhkan oleh negara adalah mencari frekuensi itu. Kalau kita bicara kemerdekaan hari ini, frekuensi bersamanya adalah cinta kepada bangsa dan negara. Kalau kita bicara cinta kepada bangsa dan negara, itu common denominatornya gitu ya. Semua orang punya caranya masing-masing, punya ekspresinya masing-masing. Tapi frekuensinya itu adalah semua mencintai negara ini, semua mencintai bangsa ini. Yang harus dilakukan adalah kita harus sama-sama menyetel frekuensi ini sehingga semua saling terhubung satu sama lain. Karena sebetulnya kalau ditanya misalnya anak-anak muda yang hari ini kritis kepada pemerintah, anak-anak muda yang kecewa, kalau ditanya cinta pada bangsa Indonesia enggak, mereka cinta. Nah, tapi perlu kita sama-sama duduk agar frekuensinya ini sama. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Fat Padepi dan juga Mbak Alisa Wahid. Terima kasih atas bincang-bincang yang sangat inspiratif ini. Pemirsa, setiap gagasan besar dan karya indah anak-anak muda hari ini sesungguhnya berdiri di atas fondasi pengorbanan dan harga mahal yang dibayar. Di balik kenikmatan kebebasan berpikir dan berkarya, ada jejak-jejak keberanian mereka yang pernah mempertaruhkan segalanya demi berkibarnya merah putih di langit Indonesia. Malam ini bersama Indonesia mempersembahkan penghormatan setinggi-tingginya, sebuah apresiasi tulus untuk pahlawan kita yang telah mengukir sejarah dengan ketulusan jiwa. Inilah penghargaan Adi Wira Nugraha. Ada masa ketika kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya tegak berdiri. Ketika sebagian anak muda memilih menjalani hidupnya, Muhammad Amin justru memilih jalan perjuangan. Lahir pada 1920, di usia 18 tahun ia bergabung dengan Laskar Rakyat di Magelang, Jawa Tengah. Usia muda tak menghalanginya untuk meninggalkan kenyamanan dan mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan yang baru saja direbut. Dalam perjalanan perjuangannya, Muhammad Amin mengaku pernah mendampingi Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam perang gerilya. Di tengah kondisi kesehatan sang Panglima yang terus menurun, ia dipercaya menjadi salah satu pemikul tandu Jenderal Sudirman.
Mereka bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menembus medan yang sulit, menghindari kejaran pasukan Belanda. Jember, Ambulu, hingga Banyuwangi menjadi bagian dari jejak gerilya yang tak mudah dilupakan. Bagi Muhammad Amin, perjalanan itu bukan sekadar berpindah medan perang, melainkan sebuah misi untuk memastikan perjuangan Jenderal Sudirman terus berlanjut. Hari ini, kesaksian Muhammad Amin mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak lahir dengan mudah. Di balik bendera merah putih yang kita kibarkan, ada pengorbanan, keberanian, dan kesetiaan para pejuang. Mereka yang mungkin tak selalu tercatat besar dalam sejarah, namun telah memberikan hidupnya untuk Indonesia. Muhammad Amin, pejuang yang menjaga api kemerdekaan tetap menyala. Pemirsa, kami mengundang Bapak Fadlizon, Menteri Kebudayaan RI sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk naik ke atas panggung. Apa kabar Pak Fadli? Kita boleh bincang-bincang sejenak ya sebelum kita mengundang penerima penghargaannya. Pak Fadli, jadi sebagai Dewan GTK, bagaimana memastikan proses penentuan calon pahlawan nasional atau penerima tanda kehormatan itu benar-benar objektif dan bebas dari kepentingan tertentu? Iya, memang saya dalam hal ini dipercaya oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan. Terutama untuk pahlawan nasional itu prosesnya memang cukup panjang, harus melalui penelitian dan pengkajian. Ada yang namanya tim peneliti dan pengkajian daerah TP2GD, kemudian ini melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada bupati, wali kota, gubernur, kemudian dari situ secara berjenjang ke TP2GP, tim gelar untuk tingkat pusat, itu di bawah Kementerian Sosial. Baru setelah lolos dari situ ke kami di Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan, dan kami yang bersidang memberikan pertimbangan kepada Presiden. Jadi cukup panjang prosesnya dan semuanya bottom up, tentu harus melalui penelitian dan pengkajian dan melibatkan perguruan tinggi, ahli-ahli sejarah dan sebagainya. Ya, baik, prosesnya sudah sangat detail ya. Dan untuk itu, Bapak Menteri, sekarang kita undang bersama penerima penghargaan pada malam hari ini dari keluarga almarhum Bapak Muhammad Amin untuk naik ke atas panggung. Putranya. Dan kami persilakan kepada Bapak Menteri Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan RI dan Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menyerahkan penghargaan Adi Wiranugraha kepada keluarga almarhum Bapak Muhammad Amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Satu lagi Bapak. Silakan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya dan salam sejahtera. Merdeka! Merdeka! Saya tidak bisa berbicara banyak, sangat terharu sekali karena masih ada orang yang bisa bagi penghargaan untuk Bapak saya Muhammad Amin, Pemandu Jenderal Sudirman. Saya hanya tidak bisa berkata-kata banyak, hanya mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fadlizon. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, untuk Metro TV, saya ucapkan selamat sejahtera, semoga jaya di Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk keluarga dari almarhum Bapak Muhammad Amin dan juga kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon. Kami persilakan kembali.
Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan berbagai pembahasan dan juga penghargaan lainnya. Tetaplah bersama kami di Bersama Indonesia. Didukung oleh Kembali lagi di Bersama Indonesia, pemirsa, bicara tentang kedaulatan bangsa, ada satu fondasi paling mendasar yang tidak boleh goyah sedikit pun, yakni pangan. Untuk mencapai swasembada pangan dan membangun ketahanan pangan yang kuat, tentu bukan perjalanan yang singkat. Ada banyak tantangan, kebijakan, kerja keras, dan tentu saja kolaborasi dari berbagai pihak. Hari ini kita akan berbincang tentang perjalanan panjang menuju swasembada pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Untuk itu kita sambut Menteri Koordinator Bidang Pangan Bapak Zulkifli Hasan. Malam Pak Menko. Apa kabar Pak Menko? Silakan. Terima kasih Pak Zulhas sudah datang. Kami persilakan. Petro yang undang mana berani nggak datang. Pak Menko, salam merdeka dulu Pak. Merdeka. Merdeka. Pak Menko, 81 tahun Indonesia merdeka. Apakah kita sudah benar-benar merdeka, berdikari secara pangan? Baru tahap awal, kan kita baru 20 bulan, belum 2 tahun ya. Kita itu impor gula hampir 6 juta. Kita kalau makan tempe tahu, kita impor kedelai 3 juta ton. Kita impor, kalau makan daging sapi, kita impor hampir 1 juta ekor sapi. Kita impor beras tahun 2024, 4,5 juta ton. Apalagi ya, hampir semua ya kita makan, kalau makan roti, makan mie, kita impor terigu 13 juta. Alhamdulillah, 2025 kita tidak impor beras lagi, bahkan kita sudah surplus 4,2 juta ton. Artinya kalau kita impor tentu yang mendapat manfaat itu petani luar. Kalau beras itu dari Thailand, dari India, dari Vietnam, berarti petani sana yang mendapat manfaat. Ya. Nah, kalau kita tidak impor tentu petani kita yang akan dapat manfaat. Kita baru satu yaitu beras dan jagung. Kalau beras seluruh kita sudah tidak impor lagi, tapi kalau jagung kita untuk konsumsi kita sudah tidak impor lagi, tetapi yang industri kita masih impor. Baik, terima kasih Pak Zulhas. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, berbicara soal manfaat, pastinya yang ingin kita bisa rasakan manfaatnya itu juga adalah produsennya langsung. Misalnya kita berbicara di sini, Pak Zulhas adalah petani. Bagaimana petani kita juga bisa mendapatkan manfaat dan kesejahteraan dari penguatan di sektor pangan tadi? Saya ambil contoh, kalau kita impor, maka nilai tukar petani kita tahun 2023 itu 106, naik tahun 2024 116, tetapi setelah kita surplus 4,2 juta, nilai tukar petani kita kemarin tahun 2025 sudah 127. Artinya sudah lumayan, mereka sudah bisa bertahan, lahannya tidak bisa dijual ya. Dia sudah bisa menyekolahkan anaknya, harga gabahnya bagus 6.500, pupuknya lancar, dia cukup, jadi produktivitasnya naik, dengan pupuk lancar, produktivitas naik kira-kira 8%, harga kita naikkan dari 5,5 menjadi 5.500, produktivitasnya juga naik, jadi dia dapat kenaikan dari produksi, kenaikan dari harga, sehingga nilai tukarnya 127. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Menko Zulhas. Sepertinya sudah banyak bicara Pak, kita boleh minum dulu bersama Pak ya. Kita minum dulu. Baik pemirsa. Pemirsa, membangun ketahanan pangan memang membutuhkan kerja bersama pemerintah, petani, masyarakat hingga generasi muda. Dan hari ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah riuhnya kebijakan ada sosok-sosok istimewa yang bekerja dalam senyap, merawat tanah dan mengedukasi masyarakat secara langsung. Ia yang memilih untuk mengabadikan hidupnya secara langsung kepada dunia pertanian dan lingkungan. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi kami kepada mereka yang mendedikasikan hidupnya demi keberlanjutan dan ketahanan pangan nasional, inilah penghargaan Adi Ana Bakti Nugraha.
Di tanah yang subur, ada sebuah perjuangan yang seringkali tak terlihat. Perjuangan untuk menjaga tanah, mempertahankan benih dan memastikan pangan tetap menjadi hak setiap manusia. Di sanalah sosok Nisha Saadah, warga Dipura hadir. Bukan sekadar sebagai aktivis, tapi seorang perempuan yang memilih untuk turun ke tanah, mendengarkan petani, dan memperjuangkan keadilan agraria serta kedaulatan pangan. Tahun 2008, bersama sang suami, ia mendirikan pesantren ekologi At-Thariq di Garut. Di tempat ini, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Tanah menjadi guru, benih menjadi pengetahuan, dan alam menjadi amanah. Nisha memperkenalkan agroekologi, menjaga keanekaragaman hayati, merawat benih lokal, dan mengajarkan generasi muda bahwa kedaulatan pangan dimulai dari kemampuan menjaga sumber kehidupan. Bagi Nisha, menjaga pangan bukan hanya soal apa yang kita makan hari ini, tapi tentang apa yang akan kita wariskan kepada generasi esok. Dari sebuah benih kecil, Nisha menumbuhkan harapan, dan dari tanah yang dijaga, ia menanam makna kemerdekaan. Kami persilakan Ibu Nisha Saadah, warga Dipura, sebagai guru tani dan pendiri pesantren ekologi untuk naik ke atas panggung. Dan kami juga persilakan Bapak Zulkifli Hasan memberikan penghargaan bidang pangan untuk menyerahkan penghargaan Adi Ana Bakti Nugraha kepada Ibu Nisha Saadah, warga Dipura. Terima kasih Bu, selamat. Iya. Satu lagi Bapak. Satu lagi Bapak. Ibu Nisha, kami persilakan untuk sepatah dua kata Ibu. Bapak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemimpin pesantren perempuan, satu-satunya di Indonesia mungkin. Tapi saya sejak tahun 94 terjun sebagai aktivis yang bergerak di pembaruan agraria, bersatu dengan teman-teman. Tetapi pada 2008 saya mengambil keputusan untuk membangun satu buah pesantren yang berbeda, namanya Pesantren Ekologi At-Thariq. Basisnya adalah agroekologi. Jadi Green Islam diimplementasikan melalui agroekologi. Terima kasih Metro TV. Selamat sekali lagi kepada Ibu Nisha dan Bapak Menko Bidang Pangan. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan. Kami persilakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi bersama Indonesia akan kembali dengan cerita dan juga sosok inspiratif lainnya. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Selamat malam dan kembali lagi bersama kami di Bersama Indonesia. Pemirsa, jika di segmen sebelumnya kita berbicara tentang tanah dan keberlanjutan pangan sebagai akar kedaulatan, maka kini kita melangkah pada pemikiran, batas pengetahuan dan juga daya cipta manusia. Dalam persaingan global, hanya bangsa yang maju dalam riset,
sains dan teknologi yang akan memegang masa depan. Dan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, semakin banyak anak muda Indonesia yang bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga ikut menciptakan, mengeksplorasi, bahkan menemukan solusi yang diakui dunia. Lalu seperti apa sebenarnya arah perkembangan teknologi Indonesia? Dan bagaimana kita memastikan generasi muda untuk punya ruang, untuk terus berinovasi? Buat membahasnya, mari kita sambut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy. Prof. Stella, apa kabar? Selamat datang. Silakan Prof. Stella. Prof. Stella, sebagai seseorang yang kini memimpin penguatan sains serta teknologi kita di perguruan tinggi, bagaimana Prof. Stella melihat potensi anak-anak muda Indonesia saat ini dalam peta riset dan teknologi dunia? Ya, saya sudah ke sekitar 70 universitas. Saya sudah dari Aceh sampai Merauke. Sabangnya belum, tapi Merauke-nya sudah sampai di Universitas Merauke. Setiap kali saya datang, saya selalu dikejutkan bahwa begitu hebatnya yang dilakukan di masing-masing perguruan tinggi dan daerah. Artinya potensi ini luar biasa sekali. Dan setiap daerah yang saya kunjungi itu mampu memberikan riset unggulan. Ya, Prof, kalau dilihat skill dan kemampuannya sudah ada. Ya, sangat. Dari sisi pemerintah sekarang, apakah pemerintah sudah cukup atau Prof sudah melihat selama 2 tahun terakhir ini sudah cukup untuk memberi ruang, apresiasi, penghargaan, pengakuan kepada mereka agar pada dasarnya mereka bisa mentas menjadi peneliti-peneliti yang mengglobal? Baik, cukup sih pasti jawabannya belum. Tidak pernah akan cukup ya. Tetapi baik kalau kita secara konkret melihat apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa memetakan secara rinci, bukan hanya berawang-awang keinginan, apa yang masih perlu dibangun. 16 Desember 2024, sekitar 2 bulan setelah saya masuk ke kementerian, saya berbicara di ITB waktu itu, dan saya membuat janji. Saya membuat janji bahwa saya akan bekerja keras sungguh-sungguh untuk mengubah suatu peraturan yang sangat tidak tepat untuk ekosistem sains kita. Yaitu apa? Pada saat itu peraturannya adalah dosen-dosen peneliti yang memenangkan grant research tidak dibolehkan untuk mendapatkan insentif finansial langsung kepada mereka ketika mereka memenangkan research grant atau dana pendanaan riset dari pemerintah. Sejak Januari 2026 ini sudah berhasil dan sudah diberikan insentif riset langsung kepada peneliti sampai 25% dari riset grant yang dimenangkan. Ini kecerdasan buatan bisa bikin kita bodoh. Karena apapun kita tanya, dia akan jawab dengan cerdas. Iya. Apa yang mesti dilakukan dalam pendidikan kita agar anak muda kita tidak menjadi bodoh karena AI? Baik, ini sering saya tanyakan, dan bisa saya tanyakan kepada teman-teman sekalian. Kalau saat ini saya bilang dengan ada kesempatan untuk menggantikan otak anak Anda atau otak siswa Anda dengan ChatGPT, ChatGPT-nya bisa diimplan, mau atau tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak. Ini selalu saya tanyakan dan selalu jawabannya tidak. Padahal kalau kita otaknya itu ChatGPT, ulangannya pasti 100 semua, ya kan? Tidak akan pernah lupa, tapi tidak ada yang mau itu. Dan ini syukurlah tidak ada yang mau. Tapi itu berarti kita menghargai bahwa kita harus melalui proses untuk punya kemampuan bukan hanya mengeluarkan fakta, tapi bisa mengevaluasi dan menganalisa nilai dari fakta-fakta tersebut. Jadi yang harus kita lakukan di pendidikan kita, apapun jenjangnya, itu adalah proses. Kalau siswanya tidak pernah menulis sendiri, membuat karangan sendiri, bagaimana bisa tahu karangan mana yang bagus atau tidak? Mahasiswanya tidak pernah memikirkan pertanyaan riset
bagaimana bisa tahu apakah pertanyaan risetnya tepat atau tidak. Itulah jadi kembali lagi kita bisa menggunakan alat apapun termasuk AI-nya tapi kita harus berproses. Ya, menarik sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Stella. Pemirsa, teknologi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang keberanian untuk mengeksplorasi, menemukan celah, dan memberikan solusi. Ia berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem NASA. Inilah penghargaan Adi Widya Nugraha. Di negeri ini, ada jutaan anak yang tumbuh dengan mimpi. Namun hanya mereka yang berani belajar, berani mencoba dan berani menembus batas yang mampu mengubah mimpi menjadi prestasi. Di Boyolali, Jawa Tengah, seorang anak berusia 11 tahun membuktikan hal itu. Namanya Ibrahim Al-Abrar. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari ini menaruh perhatian pada dunia yang mungkin belum banyak dikenal anak seusianya. Dunia pemrograman dan keamanan siber. Berawal dari hobi bermain game, rasa ingin tahunya tumbuh menjadi semangat untuk belajar. Secara mandiri, Ibrahim mendalami pemrograman dan keamanan siber melalui berbagai sumber belajar digital. Hingga suatu hari, Ibrahim menemukan celah keamanan pada salah satu sistem NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat. Temuan itu dilaporkan Ibra melalui program Vulnerability Disclosure Policy milik NASA. Setelah melalui proses verifikasi, NASA memberikan Letter of Recognition sebagai apresiasi atas kontribusi Ibrahim dalam membantu meningkatkan keamanan sistem digital NASA. Sebuah pencapaian luar biasa dari seorang anak yang tumbuh jauh dari pusat teknologi, Ibrahim Al-Abrar. Langkahnya telah membawa satu pesan bahwa anak Indonesia tidak hanya mampu menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi juga mampu menjadi pencipta masa depan. Dari tanah air untuk dunia, Ibrahim Al-Abrar, anak Indonesia yang membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal batas. Langsung saja kami persilakan Ibrahim Al-Abrar dan ayahanda, salah satu penemu celah keamanan pada salah satu sistem NASA, untuk naik ke atas panggung. Halo Ibrahim. Selamat ya, silakan Bapak, selamat ya. Kami juga mempersilahkan Profesor Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menyerahkan penghargaan Adi Widya Nugraha kepada Ibrahim Al-Abrar. Satu lagi, Prof. Kita berikan tepuk tangan. Bapak atau Ibrahim, silakan. Sepatah dua kata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Metro TV atas penghargaannya. Dan untuk seluruh anak Indonesia, mulai sekarang belajar coding, AI, dan cyber security. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Ibrahim Al-Abrar dan terima kasih untuk Prof. Stella Christy. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Silakan Prof. Terima kasih.
Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali lagi dengan apresiasi tinggi untuk penghargaan di bidang selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bersama Indonesia. Didukung oleh Pemirsa, setelah dalam segmen sebelumnya kami memberikan penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada veteran, tokoh dalam bidang pangan, bidang teknologi, dan kini satu yang terpenting adalah dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini ada jasa tokoh-tokoh bangsa yang telah memikirkan bagaimana bangsa ini bisa berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia adalah almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Dedikasi dan pemikirannya menjadi bagian dari sejarah panjang pembangunan ekonomi Indonesia. Hari ini kami memberikan penghormatan tertinggi kepada warisan pemikiran dan dedikasi di bidang ekonomi yang telah menjadi pilar penting perjalanan Republik ini. Semangat dan perjuangan beliau kembali kami kenang melalui sebuah apresiasi tertinggi di bidang ekonomi. Inilah penghargaan Adi Arta Nugraha. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan di medan pertempuran, tetapi juga melalui gagasan, keberanian, dan kerja keras membangun negeri. Salah satu sosok yang mengabdi di jalan itu adalah Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Perjalanannya di dunia ekonomi telah dimulai jauh sebelum Republik berdiri. Sejak 1917, Margono bergabung dengan Volkskredietwesen atau Lembaga Kredit Rakyat. Disinilah pengetahuannya tentang perkreditan dan koperasi terbentuk. Pengalaman itu membawa Margono hingga ke Eropa. Ia menghadiri Kongres Koperasi pada 1938 dan memperluas wawasannya tentang kekuatan ekonomi rakyat. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pria kelahiran Banyumas 16 Mei 1894 ini tetap bergerak di bidang koperasi. Ia kemudian dipercaya menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu badan yang mempersiapkan lahirnya Indonesia Merdeka. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Namun bagi Margono, kemerdekaan tidak akan lengkap tanpa kedaulatan ekonomi. Ia lalu mengusulkan gagasan mendirikan Bank Nasional. Ia pun berkeliling ke berbagai kota di Jawa, mengumpulkan dana, merekrut pegawai, dan membangun sebuah institusi keuangan milik Republik. 5 Juli 1946, lahirlah Bank Negara Indonesia, bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. BNI juga memiliki peran bersejarah dalam peredaran uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang Republik yang menjadi salah satu simbol kedaulatan Indonesia. Dari meja-meja persiapan kemerdekaan hingga membangun institusi ekonomi Republik Indonesia, Margono membuktikan bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dengan mengisi dan menjaganya. Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, pejuang kemerdekaan, pelopor perbankan nasional, dan peletak fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebuah pengabdian yang layak dikenang dan diwariskan kepada generasi Indonesia. Kami persilakan Rahayu Saraswati sebagai cicit dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI untuk naik ke atas panggung. Mbak Sarah, silakan. Apa kabar Mbak Sarah? Baik, terima kasih. Mbak Sarah, tadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo. Apa cerita tentang almarhum yang paling melekat kuat di Mbak Sarah? Yang pertama, kesederhanaan beliau. Mungkin bisa dilihat dari foto-foto yang tadi baru saja kita lihat, di mana kita memang selalu
lewat anak-anak beliau maupun juga cucu-cucunya yang mengenang beliau, mengingat bahwa pencapaian bukan ditunjukkan secara kemewahan, tapi justru melalui kesederhanaan dan melalui pengabdian. Dan satu hal tadi saya jadi teringat bahwa pada saat pendirian Bank Negara Indonesia, itu hanya beberapa bulan setelah beliau kehilangan 2 anaknya, yang dimana terjadi di Januari, tepatnya 25 Januari 1946, 2 anaknya yang masih remaja tewas di medan tempur, yaitu Subianto dan Suyono Joyo Hadikusumo di peristiwa Lengkong. Waktu itu wafat, tewas, diserbu oleh Jepang bersama dengan Dan Mogot. Dan hanya beberapa bulan setelah itu, melalui keteguhan beliau, masih mengabdi untuk Indonesia dan akhirnya mendirikan Bank Negara Indonesia. Ya, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mbak Sarah, satu hal lagi. Kalau seandainya almarhum berada di tengah-tengah kita, Mbak Sarah, apa yang ingin Mbak Sarah sampaikan kepada beliau tentang kondisi Indonesia saat ini? Perjuangan kita saat ini. Indonesia di usia 81 tahun sekarang tentunya sudah melalui naik dan turun. Masa-masa keemasan yang saya rasa sampai saat ini pun cucu beliau, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, masih mencoba mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk Eyang Margono dan juga Eyang Sumitro, karena dua-duanya hadir di meja bundar di mana mereka memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan negara-negara lain. Pada saat negara lain tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, mereka ada di situ. Dan saat ini pun mimpi-mimpi, cita-cita para leluhur kita mau melihat Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, Indonesia yang bisa berdiri di atas kaki sendiri, masih diperjuangkan dan tentunya tidak mudah, tetapi we are doing our best. Yes, kita coba yang terbaik ya. Betul. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Sarah. Dan untuk itu kami persilakan kepada Mas Arief Suditomo selaku Direktur Utama Metro TV untuk menyerahkan penghargaan Adi Artanugraha kepada keluarga dari almarhum Bapak Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Atas nama keluarga besar Margono, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, maaf karena kami sudah tidak menggunakan title-title tersebut. Tentunya dengan segala kerendahan hati, mengenang jasa beliau dan juga cita-cita beliau bersama seluruh leluhur kita yang telah berjuang, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama keluarga, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga perjuangan mereka tidak sia-sia dan kita terus semangat memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih Mbak Rahayu Saraswati dan Mas Arief Suditomo. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pemirsa, satu persatu benih dedikasi telah bermekaran pada malam ini, membuktikan bahwa api kemerdekaan tak pernah redup di tangan orang-orang hebat. Namun perjalanan kita merawat Indonesia belum usai. Setelah jeda berikut, kami masih akan kembali lagi. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bersama Indonesia. Dan luar biasa sekali rangkaian diskusi dan juga penganugerahan yang sudah kita ikuti dari awal hingga segmen akhir ini. Dan saya mungkin ke Mas Arief dulu ya. Mas Arief, kalau kita lihat, kita tarik benang merah dari seluruh rangkaian acara hari ini, apa pesan yang Mas Arief bisa sampaikan? Bahwa progres sejak 81 tahun yang lalu itu adalah sebuah kemajuan yang kita capai dengan berat, dengan perjuangan, dan harus kita banggakan. Ya. Karena perjuangan tersebut bukanlah perjuangan yang ringan, terkadang ada darah dan air mata di sananya, tetapi juga ada pengabdian dan cinta kepada bangsa ini yang pada akhirnya akan meneruskan perjuangan ke 81 tahun kemudian. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana kita harus meneruskan. Ya. Bagaimana kalau menurut Bang Saur meneruskannya itu? Ya, itu kan mengisi kemerdekaan. Ya. Tadi ada yang mengisinya dengan ketahanan pangan. Betul. Tadi ada yang mengisinya itu generasi baru, dia bisa memantau itu perbuatan NASA. Celah keamanan ya di Celah NASA. keamanan, ya. Sehingga dia bisa ngomong tentang coding, tentang AI, dan tentang cyber. Luar biasa. Iya. Tapi ada yang mengisinya juga dengan kemerdekaan. Betul. Yang mengawal Jenderal Sudirman. Dan tidak kalah penting adalah sendi ekonomi melalui perbankan. Betul. Memang yang paling berat kan selain mengusir penjajah dengan katanya dengan bambu runcing, tapi juga mengisi kemerdekaan. Dan itu adil makmur itu belum tercapai. Masih belum, Bang? Belum. Kalau jujur kan belum. Adil di sini belum makmur di sana. Makmur di sana belum adil di sini. Ya, jadi sepasang itu ya harus bisa kita capai. Tadi juga banyak yang membahas soal kontribusi anak muda. Kalau kita lihat di generasi kita ya Bang, generasi Bang Saur, generasi Mas Arief, generasi saya, dan sekarang kita menitipkan harapan ke generasi yang lebih muda. Ada Gen Z, ada Gen Alpha. Bagaimana kita harus bisa memupuk apa saja yang harus kita didik kepada anak-anak kita, kepada generasi muda agar mereka menjadi generasi yang tangguh, apalagi di tahun 2045 kita punya misi generasi emas, Mas Arief. Ya, tantangan ke depan tidak akan lebih mudah daripada hari ini. Jadi salah satu hal yang pada akhirnya kita harus tanamkan kepada mereka adalah semangat juang. Dan bagaimana mengisi kemerdekaan tadi yang Bang Saur bilang dengan berbagai macam persiapan yang sesuai dengan tantangan zaman. Karena apabila tadi kita mendengar ada Abrar menyatakan bahwa mulai sekarang harus belajar AI, belajar coding dan belajar cyber security, saya pikir itu tidak ada salahnya untuk kita gemakan karena mungkin disitulah masa depan kita. Namun sesuai dengan apa yang menjadi tantangan zaman kan bukan hanya urusan-urusan terkait sama teknologi. Masih ada banyak sekali ruang buat generasi muda kita untuk berperan dan menanamkan berbagai macam usaha mereka agar mereka bisa membanggakan Indonesia pada akhirnya. Oke, terima kasih Mas Arief. Dan terakhir kepada Bang Saur juga yang sudah melihat perjalanan lintas generasi, pesan dari Bang Saur untuk anak-anak muda, untuk kita semua yang masih berjuang sampai titik hari ini apa Bang? Ya, satu-satunya kepastian kan perubahan. Ya. Dan untuk menghadapi perubahan itu, orang harus selalu terus mampu belajar. Beradaptasi ya Bang? Ya, jadi kemampuan belajar itulah yang membawa kita ke masa depan lebih baik. Dan tentu diperlukan daya tahan. Ya. Dunia ini bukan semakin menyenangkan pada dasarnya. Karena itu harus memiliki daya tahan. Resiliensi ya? Iya. Baik. Terima kasih Bang Saur dan juga Mas Arief Suditomo. Kita berikan tepuk tangan untuk dua jurnalis senior kita. Dan pemirsa, sebelum kita benar-benar mengakhiri malam ini, ada satu persembahan spesial yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebuah lagu yang akan menjadi penutup perjalanan kita pada malam hari ini. Untuk menutup Bersama Indonesia, inilah Andin dengan lagu Rumah Kita.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.